Langkah awal sebelum teman-teman memutuskan memulai usaha ternak ayam, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal agar nantinya teman-teman tidak salah memutuskan di dalam memulai usaha itu sendiri. Super. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Pres, ternak ayam kampung mandiri, yaitu ternak ayam rumahan teman-teman. Jadi memanfaatkan lahan sempit di belakang rumah, ini di belakang rumah, sebagai usaha ternak ayam. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sukses di dalam usaha ternak ayam, terutama ternak ayam kampung teman-teman. Terima kasih teman-teman telah mengikuti atau subscribe dan subnya. Terima kasih atas dukungan dan supportnya, sehingga channel Cak Pres bisa terus berkembang dan bisa selalu berbagi pengalaman di sini. Intinya kita saling sharing gimana agar bisa kita memajukan suatu usaha ternak ayam, terutama ternak ayam kampung teman-teman. Ini tadi pas libur teman-teman, pas libur kerja, libur pas lebaran Idul Adha, ya liburan 5 hari lah. Jadi di rumah biasanya kalau jam segini sih saya biasanya sudah pergi ke kampus, biasa aktivitas di kampus. Di sini Cak Pres itu pada kesempatan ini pas mumpung senggang, di sini Cak Pres mau berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi Cak Pres. Jadi ini teman-teman. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman itu memulai suatu usaha ternak ayam kampung, pengen memulai suatu usaha peternakan. Jadi teman-teman itu apa sih yang harus teman-teman persiapkan? Kita tahu bahwa setiap usaha apapun, termasuk usaha peternakan ayam sekalipun, yang pasti mengharapkan ingin mendapatkan suatu penghasilan teman-teman. Syukur-syukur kalau bisa untung, bisa membantu di dalam perekonomian keluarga. Jadi gini, langkah yang teman-teman lakukan sebelum memutuskan melakukan atau memulai suatu usaha ternak ayam, teman-teman harus survei dulu teman-teman. Itu paling pokok. Teman-teman harus survei di lingkungan jenengan. Jadi nanti jenis ayam apa sih yang diminati, yang mudah dijual. Selain itu nanti yang terpokok adalah gimana cara kita mendapatkan bibitnya. Itu paling pokok teman-teman, agar nantinya di dalam usaha ternak ayam kita pas sudah berjalan dalam tempo waktu, ayam kita sudah siap dipasarkan, ayam kita cepat terjual teman-teman. Jadi kalau ayam itu istilahnya kita sudah survei dari awal tadi, ayam kita sudah panen, sehingga ayam kita mudahnya untuk menjualnya, sehingga cepat di dalam pemutarannya, kita tidak terjadi suatu pembengkakan di dalam pembiayaan di dalam ternak ayam itu sendiri. Jadi yang kedua itu masalah pakan teman-teman. Kita tahu bahwa biaya terbesar di dalam usaha ternak ayam, terutama ternak ayam kampung, itu adalah di pembiayaan pakan teman-teman. Itu paling besar. Jadi sebelum teman-teman nanti memulai suatu usaha ternak ayam, teman-teman harus juga survei di lingkungan jenengan, harga-harga pakan di lingkungan jenengan itu gimana. Kita harus tahu dulu agar nantinya kita bisa mengakulasi lah, intinya biaya pengeluaran pas ternak kita dengan biaya penjualan hasil ternak kita.
Jadi istilahnya kalau kita sudah tahu harga-harga pakan di sekitar kita, sehingga kita bisa mengkalkulasi biaya pengeluaran yang kita keluarkan pas memelihara ayam seperti ini, pas ternak ayam seperti ini. Jadi kita bisa mengalkulasi antara biaya pengeluaran dan nanti biaya pemasaran. Itu paling pokok, teman-teman. Agar nantinya pas kita ternak ayam seperti ini, agar tidak terjadi suatu kerugian, teman-teman. Jadi siapa sih yang usaha ternak ayam itu maunya rugi? Jadi harus dipikirkan matang-matang sebelum teman-teman itu melakukan suatu usaha ternak ayam. Jadi usahanya itu mau dibuat gimana agar tidak terjadi kerugian lah. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu sebelum memulai usaha ternak ayam kampung, teman-teman juga harus menyiapkan itu berdasarkan pengalaman Cak Tris pribadi. Jadi sebelum teman-teman itu memulai usaha ternak ayam, teman-teman harus menyiapkan yaitu atau kita bisa membuatlah suatu ladang pakan, intinya seperti bank pakan lah, agar nantinya bisa menekan biaya pakan, istilahnya bisa menghemat biaya yang kita keluarkan pas kita ternak ayam. Maka baiknya sebelum teman-teman itu memulai itu tadi, dengan punya bank pakan itu enak, teman-teman, sehingga kan kalau punya bank pakan itu kan gratis, teman. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya karena gratis itu tadi, memanfaatkan dari sekitar. Tinggal nanti ya contohnya gini, teman-teman, kalau mempunyai suatu ladang atau lahan yang enggak dipakai kan, teman-teman bisa menanam pepaya, singkong. Ini bahan-bahan itu nanti bisa kita manfaatkan untuk bahan pakan. Kalau kita membuat kan secara otomatis kalau kita punya, kita kan nggak beli, teman-teman. Jadi sudah bisa menghematlah di dalam biaya pakan itu sendiri. Tinggal nanti kita mencari, teman-teman, bahan campuran yang mengandung gizi yang mencukupi dari nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ayam kita agar di dalam pertumbuhan ayam itu cepat besar, teman-teman. Jadi di sini Cak Tris juga mencari, teman-teman, bahan campuran itu sendiri, teman-teman. Cak Tris dulu juga survei di lingkungan Cak Tris, bahan apa sih yang nanti sekiranya itu bisa untuk bahan campuran pakan, tapi bergizi, juga bisa mencukupi nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ayam Cak Tris. Pas waktu survei, Cak Tris ketemu pabrik roti, teman-teman. Jadi akhirnya Cak Tris itu berlangganan roti bolu, karena kita tahu bahwa di dalam roti bolu kan terkandung kuning telur, teman-teman, sehingga akan kaya akan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ayam kita. Jadi seperti ini hasilnya, teman-teman, biar nanti nggak penasaran hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau itu semua sudah kita lakukan secara otomatis kan pembiayaan di dalam ternak ayam itu bisa kita tekan, teman-teman. Setelah itu ayam berjalan, berkembang dan siap dipasarkan, baru kita memiliki pemasaran yang tepat. Karena dari awal kita sudah survei jenis ayam yang diminati oleh lingkungan kita, secara otomatis kan mempermudah kita di dalam pemasarannya, teman-teman. Selain itu nanti juga, teman-teman, saya sarankan menggunakan media sosial sebagai tempat atau sebagai pasar online. Jadi agar di dalam pemasaran ayam yang kita jual itu jangkauannya luas, teman-teman. Selain itu, teman-teman nanti juga harus belajar memasarkan gimana sih agar keuntungan di dalam ternak ayam kita itu bisa 2 kali lipat, keuntungan bisa 2 kali lipat yang kita rasakan. Contohnya gini, teman-teman, kalau menjual ayam biasa kan per ekor biasanya di
jakpres ukuran 1 kiloan ke atas itu kan harganya 50 sampai 60 teman-teman, tergantung ya besar dan gemuknya. Tapi kalau kita bisa mengolah dengan bahan matang ayam panggang, kita bisa menjualnya itu sampai harga 100 sampai 100-an lebih lah, sehingga kan kita bisa untungnya 2 kali lipat. Jadi oke teman-teman, semoga cara ini bisa bermanfaat lah bagi teman-teman ternak ayam, terutama ternak ayam kampung, rumahan, skala rumahan, terutama yang pemula lah. Salam ternak ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.